Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti gak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia gak kasih aku kembali, aku juga gak mau. Siapa kau? Aku gak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Hah? Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, gak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, gak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu, kau sangat menderita. Tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu,
Semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh? Tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jazirah. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean, yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna, pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan, gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu gak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik. Dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut. Clara, kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini, keluarga kami akan punya 1 anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kubayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan.
selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Enrico dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak. Kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen, gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi, gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Anya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri. Aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, nyah sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga. 2 ekor? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau. Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap nggak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini, dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1.
dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang. Kau usir adik kandungmu, bukannya terlalu kejam. Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud, ha? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek.
Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, ha? Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa kata Fikri barusan, adik? Mana mungkin? Sebelumnya aku usaha begitu keras, dia sama sekali nggak hiraukan aku. Kenapa Clara? Bukannya biasa kau sangat hebat. Kenapa ditindas sampai begini? Tuan Fikri, kenapa kau datang? Kenapa? Apa jadwalku harus kulaporkan padamu? Ada apa ini? Seperti yang kau lihat, aku digigit beberapa anjing liar. Cuma anjing liar. Pukul sampai mati saja. Bukan begitu, Tuan Fikri. Dia pamer di sekolah. Dia bilang dia nona keluarga Sean yang baru diadopsi. Betul Tuan Fikri. Kami merasa paman dan bibi adalah orang yang berkelas. Gimana pun gak akan mau orang udik yang diusir oleh keluarga Genta, bukan? Betul Tuan Fikri. Apa kau salah? Clara cuma orang udik. Dia bahkan harus bersyukur bisa jadi pembantu. Mana pantas jadi anggota keluarga Sean. Diam! Keluarga Genta benar-benar konyol sekali. Kalian kirim dia ke keluarga kami, sekarang malah bilang dia bukan anggota keluarga Sean. Kalau dia bukan anggota keluarga Sean, apa mungkin dia anggota keluarga Genta? Kalau dia bukan anggota keluarga Sean, apa mungkin dia anggota keluarga Genta? Si Jalang Clara beneran berhasil dekati keluarga Sean. Tuan Fikri, maaf. Kami beneran gak tahu kalau dia adikmu. Nona Clara, kami gak bijaksana. Maaf ya. Maaf ya. Kalau mau minta maaf, harus tunjukkan ketulusan. Tuan Fikri, minum untuk redakan emosi. Ini sudah kuminum barusan. Kau nggak keberatan, bukan? Memang, kalau dibandingkan dengan Clara, Tuan Fikri akan sadar kalau aku lebih menawan. Minum. Apa? Ini... Kalian satu orang satu teguk, sampai habis. Aku akan anggap kejadian hari ini nggak pernah terjadi. Tuan Fikri, omong baik-baik kalau ada masalah. Nggak perlu seperti ini. Nggak perlu. Kalian tindas adikku. Aku merasa kalian perlu dihukum. Tuan Fikri, kau pasti sudah ditipu dia. Dia bukan anggota keluarga Sean. Aku jamin. Tuan Steve, aku sangat penasaran kenapa kau begitu yakin kalau aku bukan anggota keluarga Sean. Karena kalau anggota keluarga Sean, kenapa kau pergi ke keluarga Genta untuk pengakuan? Ya, aku bukan anggota keluarga Sean. Tuan Fikri, apa kau sudah dengar? Dia sudah ngaku. Karena sesuai garis keturunan, aku anggota keluarga Genta. Aku diculik sejak kecil. Waktu aku ditemukan, keluarga kalian gak mau akui aku. Kirim aku ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Keluarga kalian bukan gak kenali aku, tapi tahu persis semua faktanya. Makanya Tuan Steve begitu yakin, bukan? Kenapa kalau iya? Tuan Fikri, tadi Clara sudah bilang kalau dia keturunan keluarga Genta, bukan anggota keluarga Sean.
Dasar bodoh. Nona Clara adalah anak yang baru diadopsi pamanku. Gimana kalau nggak punya hubungan darah? Apa? Sejak kapan aku bilang kalau aku punya hubungan darah dengannya? Gak ada bukan? Kau nggak bilang. Mereka yang merasa bersalah. Clara, kau sengaja. Betul, aku memang sengaja. Aku mau semuanya lihat kemunafikanmu. Aku sudah bukan gadis yang gak diakui oleh keluarga kalian. Aku adalah nona keluarga Sean. Jadi sekarang, minumlah. Oke. Fikri, memang nggak ada yang berani singgung keluargamu. Tapi keluargaku juga nggak bisa ditindas sembarangan orang. Keluarga kita punya banyak kerjasama. Apa kau yakin mau menghentikan semua kerjasama kita demi seorang adik angkat? Halo, ayah. Steve tindas Clara. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Genta sekarang. Oh iya, ada 2 saudara jauh juga. Namanya Jasper dan Monica. Jangan Tuan Fikri. Tuan Fikri, iya, aku minum. iya. Aku minum sekarang. Hati-hati. Kak, sebagian besar kerjasama kita datang dari keluarga Sean. Kalau dibatalkan semua, keluarga kita akan hancur. Aku nggak mau jadi orang miskin. Aku juga minum. Kembali ke tempat masing-masing. Bersiap untuk ujian. Dasar pengecut. Yang penting sudah lihat sifat aslinya. Ayo ujian. Clara, jangan kira keluarga Sean bisa melindungimu selamanya. Kalau sesuai alur kehidupan sebelumnya, orang tua keluarga Sean akan segera mati mengenaskan. Keluarga Sean juga akan kacau total. Aku mau lihat siapa yang bisa melindungi kau nanti. Clara, jangan terlalu sombong. Kak Steve sudah kasih tahu jawaban ujian kali ini. Aku sudah tulis jawaban ujian semua pelajaran di sini. Kau pasti akan juara 1. Terima kasih, Kak. Orang bodoh yang datang dari desa kayak kau, tunggu saja jadi peringkat terakhir dan dikeluarkan dari kampus. Mahasiswa ini kenapa? Kalaupun tebak-tebak semua, nggak mungkin salah semua, bukan? Kalau kau gagal dalam ujian kali ini, walau kau lindungi aku hari ini, aku tetap hukum kau untuk salin soal. Aku nggak lindungi kau, tapi reputasi keluarga Sean. Setelah nilai keluar, segera kemas kopermu dan Enya. Jangan terus bergantung pada keluarga Sean. Tuan Fikri, Nona Clara, ayo makan. Tuan dan Nyonya ada acara malam ini, jadi nggak makan sama kalian. Oke, segera. Waktunya makan. 15 Oktober. Gawat, malam ini di kehidupan sebelumnya terjadi ledakan di hotel tempat ayah dan ibu bahas bisnis. Telah terjadi ledakan besar secara tiba-tiba di Hotel Dinar. Banyak yang meninggal dunia dan terluka. CEO Grup Sean dan istrinya termasuk yang meninggal dunia. Gawat. Cepat antar aku ke Hotel Dinar. Pergi ke hotel apa? Aku lagi makan gak ada waktu layani kau. Kalau kau nggak mau kehilangan kedua orang tuamu dalam satu malam, segera antar aku ke Hotel Dinar. Ayo. Tuan,
Grup Sean akan usahakan sebaik mungkin dalam proyek ini. Ayo, semoga proyek berjalan lancar. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama Ayo, denganmu. silakan. Cepat, lebih cepat lagi, ayah dan ibu. Diam. Aku tahu. Mereka orang tua kandungku. Aku nggak akan biarkan mereka celaka. Walau aku nggak punya hubungan darah dengan mereka, tapi mereka juga keluargaku. Pegangan yang erat. Semuanya sudah siap. Tuan Eriko, Nyonya Erlina, aku masih ada urusan. Aku harus pamit dulu. Oke, Pak Gabriel hati-hati di jalan. Ya. Kita ketemu lagi lain kali ya. Iya, lain kali. Lain kali. Oke, iya. Khawatirnya nggak ada lain kali. Ayah, ibu. Ayah, ibu, segera pergi dari sini. Hotel ini akan segera meledak. Apa? Kenapa kau langsung omong sembarangan? Betul. Kami lagi bahas bisnis. Kok malah omong gak jelas di sini? Clara, ini hotel milik kita sendiri. Keamanan selalu dijaga ketat. Harusnya nggak akan terjadi kejadian begini. Betul, Clara. Apa kau dengar orang lain ngomong sembarangan? Gak ada waktu untuk jelaskan. Meja ini. Bomnya di sini. Bomnya di sini. Astaga, beneran ada bom. Segera keluar dari sini. Umumkan pada semuanya. Untuk segera keluar dari sini. Cepat, cepat, cepat. Astaga. Pintu dikunci. Bagaimana ini? Gimana ini? Pintu hotel dikunci. Bukannya berarti kita nggak bisa keluar dari sini. Bagaimana ini? Aku belum mau mati. Tolong. Buka pintunya. Eriko, kau kenapa? Ayah. Ayah. Bertahanlah, Mana Fikri? Dia lari kemana? bertahanlah. Angkat telepon Fikri. Ayo angkat telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Clara, apa kau pikir kau dikirim ke keluarga Sean untuk hidup enak? Keluarga Genta tinggalkan kau, keluarga Sean juga nggak bisa lindungi kau. Dasar pembawa sial. Apa akan terjadi sesuatu pada keluarga Sean? Apa kau omong sembarangan? Ayah, tenang saja. Setelah malam ini, keluarga Sean bukan apa-apa. Ayah, dengarkan kataku. Tarik semua dana dari keluarga Sean dan investasi ke perusahaan Paman Gabriel. Gimana kalau nggak terjadi apa-apa? Nggak mungkin. Ayah, ini satu-satunya kesempatan keluarga kita untuk bangkit. Setelah keluarga Sean hancur, seluruh kota Ladia akan jadi milik kita. Nantinya, kita akan jadi keluarga terkaya. Oke. Aku suruh orang lakukan sekarang.
Tolong! Selamatkan aku keluar dari sini! Tolong! Tolong! Apa mungkin aku tetap gak bisa ubah apapun? Apa mungkin kali ini aku beneran akan mati di sini? Semuanya, segera keluar! Semuanya, segera keluar! Ayo, cepat, sedikit kita ayo keluar, cepat. Ayah, kondisi ayah nggak baik. Antar ke mobil dulu. Ayo. Untung saja di kehidupan kali ini tragedi gak terulang. Kali ini, aku berhasil lindungi mereka. Lepaskan aku! Lepas! Nyonya Erlina, Tuan Fikri, mereka dalangnya. Mereka letakkan bom di dalam dan kunci pintu hotel. Gabriel, kenapa kau? Dia dan keluarga Sean memang musuhan, tapi belakangan dia malah terus mendekat. Aku merasa sangat aneh. Acara barusan belum selesai, tapi mereka sudah pamit. Aku suruh orang awasi. Rupanya memang benar. Bawa mereka ke kantor polisi. Baik, Lepaskan aku! Lepas! Clara, untung kau ingatkan. Kalau enggak malam ini keluarga kita akan... Nona Clara, terima kasih kau sudah selamatkan kami. Benar, kalau bukan karena kau, kami pasti sudah mati. Sebenarnya karena Fikri sadar ada yang aneh dan ikuti mereka, lalu buka pintu hotel dari luar. Seharusnya berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Fikri. Astaga, dua-duanya berjasa. Jasa Nona Clara dan Tuan Fikri cuma bisa kami balas dengan lebih banyak kerjasama dengan grup Sean. Apa ledakan kali ini beneran sesederhana itu? Gimana dia bisa tahu kejadian ledakan ini? Clara, Ayah, Ibu, Clara, aku lihat belakangan ini kau terus belajar tentang manajemen. Aku akan kasih 20% saham grup Sean. Kau langsung bergabung di manajemen perusahaan. Hah? Ayah, Ibu. kau selamatkan kami sekeluarga. Ini juga kesempatan bagus untuk kau latihan. Keluarga Sean cuma punya kau dan Fikri. Kedepannya semua akan jadi milik kalian. Aku dan ibumu merasa kalau kau punya kemampuan ini, kami percaya kepadamu. Ayah, percaya padaku, aku bisa jual semua saham perusahaan. Ayah, perusahaan gak boleh jalani model bisnis begini, kalau enggak gak akan tahan lama. Kau nggak paham. Kau bahkan nggak lulus kuliah. Apa hakmu mempertanyakan kemampuan manajemen Yola? Clara, kau jangan ikut campur untuk masalah manajemen. Bukan ayah, pasar Gak sekarang. ada habisnya bukan? Kau pasti iri karena Yola lebih berprestasi dan kemampuannya lebih hebat daripadamu. Clara, kau memang harus sudah ubah masalah kecemburuanmu ini. Di kehidupan kali ini, aku buat keputusan yang tepat. Mereka adalah keluarga yang mau kuhargai. Terima kasih ayah ibu, aku akan kerja keras. Fikri, apa yang kau lakukan? Jelaskan. Gimana kau tahu kalau ada bom di acara itu? Aku punya teman yang kerja di hotel itu. Dia lihat ada orang mencurigakan yang masuk bawa koper, juga ubah sementara izin kunci magnetik hotel. Dia khawatir akan terjadi sesuatu, jadi langsung kasih tahu aku. Iyakah? Jadi setelah temanmu tahu informasi ini, dia nggak langsung hubungi manajemen perusahaan, malah hubungi kau. Fikri, Fikri, kau curigai aku? Curiga aku sengaja buat drama ini demi ambil hati ayah dan ibu. Apa bukan begitu? Alasanmu itu sangat penuh celah. Aku nggak akan gunakan nyawa mereka untuk jadi candaan. Kalau aku kasih tahu kau, aku tahu semua ini karena aku terakhir kembali. Bukannya kau akan merasa lebih mustahil? Sudahlah Fikri, kenapa kau merasa Clara begitu rumit? betul. Sejak Clara bergabung di keluarga kita, aku terima banyak pesanan besar. Kau juga sekarang gak pernah bolos kuliah lagi.
Clara ini adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Bagus kalau kalian mau percaya. Yola, apa kau merasa gak enak badan? Kenapa kau sudah 1 malam gak turun? Bahkan gak mau makan malam. Ini Yola, siapa yang tampar kau sampai seperti ini? Ayah, Ibu, semua salahku. Aku buat Kak Clara nggak senang. Clara, gimana kalau kau dilindungi keluarga Sean? Aku punya cara buat kau keluar dari kampus ini. Keluar dari kota ini. Clara menamparmu? Kapan? Setelah ujian selesai, di toilet, dia tampar aku. Dia bilang dia keturunan keluarga Genta. Kalau dia pukul aku sampai mati pun, aku nggak bisa apa-apa. Keterlaluan sekali. Karena dilindungi keluarga Sean, dia bertindak sesuka hatinya. Bu, sudahlah. Kalau tamparan ini bisa buat dia lebih nyaman. Gak bisa dibiarkan begitu saja. Besok ibu bawa kau untuk minta penjelasan. tenang, jangan gegabah. Grup Sean bukan tempat yang bisa kita terobos sembarangan. Itu grup terkaya di kota Lania. Ayah, jangan lupa, keluarga Sean akan segera hancur. Saat ini di kehidupan sebelumnya, Tuan Eriko sudah mati. Nyonya Erlina diselamatkan di rumah sakit. Fikri dalam keadaan sulit. Clara, siapa lagi yang bisa melindungimu? Tapi aku sudah lihat ponselku selama berjam-jam. Aku nggak temukan berita tentang ledakan. Berita besar seperti ini pasti sudah diblokir. Betul. Yang Kak Steve ramal sebelumnya akurat semua. Bahkan tanggal Kak Clara kembali untuk akui keluarga juga benar. Kalau kau nggak pergi, aku yang pergi. Gimana pun nggak akan kubiarkan Yola menderita begini. Halo semua pemegang saham dan semua perwakilan, namaku Clara Sean. Aku sekarang bertanggung jawab atas operasional Departemen Pemasaran. Pak Eriko, Nyonya Elina, dan Tuan Fikri akan sampai dalam waktu 10 menit untuk partisipasi dalam pertemuan perdanaku. Dia masih muda, apa bisa kendalikan Departemen Pemasaran? Pak Eriko sangat hati-hati dalam ambil tindakan. Selama orang yang dia rekomendasikan pasti orang yang sangat dia percaya. Siapa kalian? Apa ada janji temu? Aku istri CEO grup Genta. Clara tampar anakku kemarin. Hari ini grup Sean harus kasih penjelasan pada keluarga kami. Maaf, lagi ada pertemuan Dewan Direksi di sini. Orang asing dilarang masuk ke dalam. Minggir! Kenapa kalian datang ke sini? Benar. Terjadi sesuatu pada keluarga Sean. Sekarang cuma sisa orang asing seperti Clara yang menopang di sini. Kenapa datang ke sini? Kau menampar Yola. Hari ini, kau harus terima akibatnya. Aku tampar dia. Apa kau lihat? Kau masih nggak mau mengaku? Lihat gimana kondisi wajah Yola. Clara, nggak diduga kau begitu kejam. Kau malah bisa begitu kejam pada orang sebaik Yola. Baik. Bibi, aku sarankan kau untuk periksa mata. Kak, kenapa kau ngomong begitu pada ibu? Aku sudah bilang, kalau kau mau kembali ke keluarga Genta, aku boleh kembalikan semuanya padamu. Tapi kau langsung bergabung ke keluarga Sean. Karena kau sudah buat keputusan, kenapa kau malah terus persulit aku? Siapa kau? Kenapa harus persulit kau? Clara, kau masih berani begitu sombong. Jangan kira aku nggak tahu kalau Tuan Eriko dan istrinya sudah mati. Siapa yang bilang orang tuaku sudah mati? Telah terjadi ledakan di Hotel Dinar kemarin. Pak Eriko dari grup Sean meninggal di tempat. Dan Nyonya Erlina saat ini masih kritis di rumah sakit. Kau boleh sembunyikan. Tapi aku punya hak buat seluruh pemegang saham grup Sean tahu faktanya. Mana mungkin? Apa kau masih punya pendukung sekarang? Segera berlutut dan minta maaf pada Yola. Dasar gila. Satpam, usir mereka. Apa yang mau kalian lakukan? Aku akan lihat siapa yang berani mendekat.
Yang kau pecahkan itu adalah vas seharga 10 miliar. 10 miliar? Saat ini grup Sean sudah hancur. Walaupun aku pecahkan semua barang di sini, apa yang bisa kau lakukan? Bagus kalau seluruh keluarga Sean mati. Sudah menindas yang lemah karena berkuasa. Mulai hari ini, keluarga kami gak perlu toleransi kalian lagi. Cukup! Kalian masuk tanpa izin, rusak properti, buat masalah, cemarkan nama baik. Semuanya bisa diadili. Konyol. Orang tuamu itu sudah mati. Siapa yang harus kau mintai pertanggungjawaban dengan kemampuanmu? Siapa bilang aku sudah mati? Siapa bilang aku sudah mati? Barusan kalian bilang, siapa yang sudah mati? Mana mungkin? Di kehidupan sebelumnya jelas-jelas mana mungkin. Nyonya Anissa, kau datang ke grup Sean pagi-pagi begini. Kau lempar barang dan kutuk kami. Apa yang mau kau lakukan? Tentu saja kami bukan sengaja kutuk Anda. Cuma salah dengar berita. Selain itu, walau keluarga kalian kaya dan berkuasa, juga nggak boleh tindas orang, bukan? Grup Sean, nggak tidak sekalian bukan? Lihat saja wajah Yola. Anak kami begitu baik dan penurut. Clara malah tindas dia terus. Bu, aku paham perasaan Kak Clara. Dia nggak suka aku. Clara, dulu kau diculik memang salah kami. Tapi kami sudah bawa kau kembali. Kau nggak tahu terima kasih, tapi malah terus melawan kami. Bawa kembali? Waktu aku diculik, tahun kedua kalian sudah tahu. Tapi demi jaga perasaan Yola, kalian malah pergi secara diam-diam. Apa kalian kira aku nggak tahu? Apa kalian kira aku nggak tahu? Apa kalian tahu gimana aku bertahan hidup selama ini di desa? Sejak usia 7 tahun, aku ambil air, potong kayu, dan masak. Tiap hari harus jalan 20 km ke sekolah. Semua luka ini, ada yang tergores duri waktu potong kayu. Ada yang karena kedinginan dan gak bisa tidur di malam hari, jadi masukkan tangan untuk dibakar. Kalau aku gak tahan, aku sudah lama mati di desa. Rupanya, dia begitu menderita. Clara, aku... Oke, sekarang kita selesaikan masalah lain. Dia nurut, dia berperilaku baik. Apa kalian pernah pahami baik-baik? Anak baik dan adik baik kalian ini? Apa maksudmu? Clara, gimana kalau kau adalah anak kandung? Aku anak yang dibesarkan belasan tahun oleh ayah dan ibu. Walaupun kau sudah kembali, mereka nggak akan menghidupimu. Kakak justru membencimu. Kalau menurutku, mending kau mati di desa itu saja. Walaupun kau dilindungi keluarga sehat, aku tetap punya cara biar kau dikeluarkan dari kampus ini dan diusir dari kota ini. Bukan aku. Itu beneran bukan aku. Bukan aku. Beneran bukan aku. Bukan begitu. Bukankah semua ini yang kau katakan padaku di toilet, sedangkan luka di wajahmu, kau yang tampar sendiri? Clara, gimana kalau kau adalah anak kandung? Aku anak yang dibesarkan belasan tahun oleh ayah dan ibu. Walaupun kau sudah kembali, mereka nggak akan menghidupimu. Kakak justru membencimu. Kalau menurutku, mending kau mati di desa itu saja. Sampah seperti kau saja masih hidup. Kenapa aku harus mati? Kau... Clara, walaupun kau dilindungi keluarga Sen, aku tetap punya cara biar kau dikeluarkan dari kampus ini dan diusir dari kota ini. Sialan, dia malah rekam. Didikan keluarga kalian memang bagus sekali. Malah didik anak seperti ini. Sepertinya keluarga kalian yang harus kasih penjelasan. Yola, ada apa ini? Jelas-jelas kau bilang Clara yang menamparmu. Sekarang, kelihatannya kau cuma akting saja. Apa mungkin sifat penurutnya Yola cuma akting saja? Kak, aku... Kenapa kau lakukan ini? Tentu saja dia lakukan ini
Kalau dia nggak lakukan ini, gimana stabilkan posisinya di keluarga Genta? Sifat bijaksana, penurut dan lemah lembut yang kalian lihat, cuma trik yang dia gunakan untuk manipulasi kalian. Gimana pun, pihak yang lemah akan selalu dapat simpati dan rasa iba dari orang, bukan? Ibu, semua ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Mau jelaskan gimana kau secara bertahap buat orang tahu kalau kau anak penurut dari keluarga Genta, sedangkan aku adalah orang asing yang kejam dan gak tahu diri? Atau jelaskan kenapa kau khawatir aku akan merebut kasih sayang milikmu meski aku sudah tinggalkan keluarga Genta? Jadi kau lakukan segala cara untuk pertahankan semua itu atau jelaskan semua trik yang kau gunakan? Jelaskan semua trik yang kau gunakan. Lumayan menyenangkan dengar dia bicara. Enggak, Kak. Aku beneran gak lakukan ini. Aku melihat Yola tumbuh sejak kecil. Kau bilang dia begitu kejam? Mana mungkin kami gak sadar? Jangan coba tabur perselisihan di sini. Karena kalian buta. Kau... Karena kasih sayang kalian, makanya kalian abaikan kejahatannya. Cukup! Clara, cuma karena masalah kecil begini, kau nggak perlu terus membahas, kan? Aku nggak terus bahas. Malahan aku harus berterima kasih pada kalian. Karena kalian, aku jadi kenal ayah dan ibuku. Dan punya kakak yang bisa bela aku. Clara sudah panggil mereka ayah dan ibu sekarang. Kakak, aku yang salah. Dalam masalah ini, aku bersedia berlutut dan minta maaf padamu. Ngapain minta maaf? Oke, Clara. Anggap aku salah paham padamu untuk masalah ini. Katakan saja, apa yang kau mau? Kami bisa kasih semua. Clara, entah dimanapun kau, selamanya kau adalah anak ayah dan ibu. Kalau kau mau kembali ke keluarga Genta, kau boleh pulang kapan saja. Anggap saja uang ini uang jajan dari ibu. Kau simpan ya. Kasih saya yang datang terlambat sudah nggak ada gunanya. Mau pakai uang untuk selesaikan masalah, Nyonya Anissa. Mungkin kau lupa barang milik siapa yang kau lempar tadi. Semua piring dan kursi yang kau lempar tadi harganya lebih tinggi daripada uang yang kau miliki. Nyonya Anissa, Anda baru saja ajarin saya kalau orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Nyonya nggak mungkin mau hindari tanggung jawab ini, bukan? Dia malah terus panggil Nyonya Anissa. Beneran gak mau akui aku sebagai ibu lagi? Fenty. Nyonya Anissa, ini adalah daftar barang dan dokumen penting yang kalian hancurkan barusan. Totalnya 40 triliun. Apa? 40 triliun? Bukannya barusan, aku cuma lempar beberapa cangkir dan robek beberapa kertas. Cangkir yang kau pecahkan adalah warisan keluarga Sean. Dan itu adalah barang asli dari dinasti Semar. Harganya nggak tertandingi. Sedangkan kontrak yang kau hancurkan ini adalah kontrak terbaru dan dokumen proyek grup Sean dengan luar negeri. Masing-masing bernilai ratusan miliar. Mulai hari ini, grup Sean hentikan seluruh kerjasama dengan grup Genta. Denda pelanggaran kontrak dan biaya kerusakan dokumen akan segera dikirimkan oleh pengacara ke perusahaan kalian. Jangan-jangan. Pak Eriko, Nyonya Rina, mohon kasih kami kesempatan sekali lagi. Kami pasti akan cari cara untuk bayar. Kerjasama juga dibicarakan lagi. Clara Genta, banyak omong. Aku ingatkan sekali lagi, namaku Clara Sean, bukan Clara Genta. Bawa mereka pergi. Clara! Clara! Apa benar kau akan tinggalkan kami? Kau nggak mau keluargamu lagi? Clara! Kau nggak punya hati! Kenapa semua yang terjadi sekarang beda dengan kehidupan sebelumnya? Clara juga. Kenapa dia? Kenapa dia bisa seperti ini? Kak, di luar dingin hari ini, pakai jaket ini. Kak, ini makanan penutup yang kubuat, coba deh. Apa mungkin dia juga terlahir kembali? Ya ampun, Tuan Fikri ganteng sekali. Yang di sebelah Tuan Fikri kayaknya anak angkat keluarga Sean. Dia beruntung sekali bisa duduk di sebelah Tuan Fikri. Kalau aku dikasih kesempatan, aku bisa pamer di media sosial selama setahun. Tunggu. Jam 12 siang, nilai bakal diumumin. Ingat datang. Tentu saja aku ingat, kalau kau juara 2, aku akan tepati janjiku untuk pergi dari keluarga Sean. Keterlaluan sekali, Clara. Menindas orang yang lemah.
Semuanya jangan bahas lagi. Semua salahku. Aku nggak seharusnya gantikan dia terima kasih sayang selama ini. Wajar kalau dia benci dan nggak suka padaku. Dia memang jahat. Yola, jangan sedih lagi. Tunggu dia datang. Aku pasti tegakkan keadilan untukmu. Sepertinya keluarga Genta beneran sudah bangkrut karena ganti rugi. Dia bahkan gak punya pakaian bagus lagi. Astaga, maaf ya, tanganku getar. Astaga, untuk apa kau minta maaf sama dia? Dia cuma orang udik. Harusnya dia bersyukur bisa kuliah di sini. Kenapa harus pakai buku yang bersih? Maaf ya, tanganku juga getar. Clara, kau malah berani. Clara, beraninya kau melawan kami. Apa kau sudah tidak mau kuliah di sini lagi? Lencana Organisasi Persatuan Mahasiswa. Yola adalah Ketua Departemen Hubungan Eksternal Organisasi Persatuan Mahasiswa. Harusnya orang-orang ini adalah bawahannya. Semuanya jangan marah. Temperamen kakakku memang begini. Aku wakili kakakku untuk minta maaf padamu. Baju ini, aku akan cari cara untuk ganti rugi. Yola, kau perwakilan Departemen Hubungan Eksternal. Kami nggak akan biarkan kau ditindas. Betul. Jangan kira kau bisa semena-mena setelah masuk ke keluarga Sean. Orang udik yang keluar dari desa sepertimu pasti juara terakhir dalam ujian kali ini. Apa yang kau ketawakan? Apa nilai semua mahasiswa di Departemen Hubungan Eksternal bagus? Tentu saja. Kami semua diseleksi ketat untuk masuk ke organisasi Persatuan Mahasiswa. Nilai kami termasuk yang teratas. Oh, kalau nilai Yola nggak lulus kali ini, apa dia masih bisa bertahan di organisasi? Apa dia masih perwakilan Departemen Hubungan Eksternal? Sepertinya kau beneran gak tahu betapa berprestasinya Yola. Yola adalah juara 1 umum selama 2 tahun. Dia juga dapat banyak juara lomba. Kalau enggak, dia nggak bakal jadi ketua Departemen Hubungan Eksternal. Pantas atau enggak, kita akan tahu setelah nilainya keluar. Kalau gitu aku kasih tahu, Yola pasti juara 1 dalam ujian kali ini. Astaga, menurutku daripada kau merasa iri dengan Yola di sini, mending kau pikir kalau nanti kau juara terakhir, gimana kau selamatkan harga dirimu? Sudah, jangan bahas lagi. Kakak, mereka bukan sengaja provokasi kau, jangan marah. Yola, kenapa kau begitu merendah pada orang seperti dia? Karena apa? Karena dia bisa panjat sosial dan gunakan trik licik. Nggak tahu dia bisa sombong berapa lama lagi. Nanti kalau dia juara terakhir, mungkin saja bakal diusir dari keluarga Sean. Betul, keluarga Sean gak akan biarkan orang seperti dia jelekkan reputasi. Clara, semua ini cuma sementara. Entah aku maupun keluarga Genta pasti bakal bangkit lagi. Aku lihat sampai kapan kau bisa sombong. Semuanya, hasil ujian sudah selesai dihitung. Selanjutnya, kita akan umumkan satu persatu. Siapa juara 1 kali ini ya? Iya, siapa lagi? Pasti Yola. Yola? Yola, ucapkan selamat duluan. Kau bakal juara 1 lagi. Terima kasih, Kak. Selamat ya, Yola. Terima kasih, Kak Jasper. Semuanya tahu prestasinya Yola. Nggak seperti seseorang yang cuma bisa merasa iri dan main curang di belakang. Masih belum diumumkan, sudah puja dia setinggi langit. Apa nggak takut salah nanti? Kau, Kak, sudahlah. Salahku karena terlalu tekan Kak Clara. Kak, nggak masalah. Kalaupun kau juara terakhir, kau adalah kakakku selamanya. Bau manipulatif dari mana? Menyengat sampai buat kepala pusing. Bau manipulatif dari mana? Menyengat sampai buat kepala pusing. ada apa ini?
Si bocah manja Fikri nggak cuma ikut ujian, tapi juga datang melihat nilai. Apa seperti yang dikatakan Clara? Fikri nurut sama dia. Aku dengar-dengar setelah Tuan Fikri punya adik, dia nggak bolos kelas dan nggak berkelahi lagi. Dia jadi sangat berbeda. Nggak ada yang duga kalau Tuan Fikri terobsesi dengan adiknya. Bu Guru, waktunya umumkan. Yang diumumkan duluan adalah juara 100 besar. Selain juara 1-3 dalam ujian kali ini. Yola nggak perlu lihat daftar ini. Dia pasti dapat juara 1. Memang benar, Yola nggak ada dalam daftar ini. Wah, kali ini aku juara 32. Aku juga ada, juara 66. Cuma juara 100 teratas? Apa perlu begitu senang? Orang-orang ini cuma segini ambisi mereka. Kalau gitu sekarang kita umumkan juara 3 besar ujian kali ini. Yola, kau adalah kebanggaan keluarga Genta. Kenapa? Juara 1 milik keluarga Genta. Begitu percaya diri. Tuan Fikri, aku usaha keras demi ujian kali ini. Aku percaya, selama ada usaha pasti ada hasilnya. Tentu saja, aku juga percaya jawaban dari Kak Steve. Juara 1 atau bukan? Lihat saja daftarnya. Clara, nilai Yola nggak perlu kau khawatirkan. Kalau kau punya banyak waktu luang, mending khawatirkan nilaimu sendiri. Sudah, jangan debat lagi. Kita mulai umumkan sekarang. Dengan adanya jawabanku, Yola pasti juara 1. Mana mungkin? Hah? Juara 3? Aku beneran juara 3? Wow! Selamat, juara 1. Lumayan. Kau juga hebat. Kami sama-sama juara 1. Apa dia sudah mau pergi dari keluargaku? Kalau tahu aku salahkan satu pilihan ganda. Kenapa begini? Aku nggak juara 1. Selain itu, juara satunya malah mereka berdua. Bu, apa ada yang salah dari daftar ini? Harusnya ini 3 juara terakhir, bukan? Ya, kalau enggak kenapa enggak ada nama Yola? Mana mungkin mereka juara 1? Ini pasti ulah keluargamu. Kalau enggak, pasti diam-diam ganti soal ujian atau beli jawaban. Nilai ujian kali ini sudah kami periksa berulang-ulang kali. Nggak ada kesalahan. Daftar ini adalah juara 3 besar ujian kali ini. Berarti kali ini Yola nggak cuma nggak masuk 3 besar. Bahkan 100 besar pun nggak masuk. Berarti kali ini dia dapat juara berapa? Kak, ada apa ini? Sekarang, kita umumkan daftar hitam ujian kali ini. Ada apa ini? Yola juara terakhir. Kasihan sekali, tadi mereka sudah beli bunga untuk rayakan dan berbual kepada Yola. Sekarang waktunya diumumkan, rupanya juara terakhir. Mana mungkin? Jelas-jelas aku isi sesuai jawaban dari Kak Steve. Di kehidupan sebelumnya, Yola ujian paket soal A. Jadi Steve kasih dia jawaban paket soal A. Tapi di kehidupan kali ini, Yola ujian paket soal B. Dia bahkan gak pakai otaknya dan langsung isi sesuai jawaban yang dia hafal. Tentu saja juara terakhir. Bukannya dia selalu juara 1. Kenapa jatuh sampai juara terakhir? Apa mungkin nilai sebelumnya ada masalah semua? Tunggu. Berdasarkan nilai Yola, dia nggak bisa jadi ketua Departemen Hubungan Eksternal, bukan? Kak, aku sudah sangat sedih karena hasil ujianku nggak bagus kali ini. Jangan targetkan aku lagi ya. Clara, Yola cuma nggak kerjakan ujian dengan baik kali ini. Kedepannya, dia pasti akan tetap juara 1. Kau cuma beruntung dapat juara 1 sekali saja. Nggak perlu begitu sombong, kan? Aku cuma mendadak kepikiran ada aturan begini. Jadi aku tanya doang.
Sepertinya organisasi persatuan mahasiswa ada aturan. Yang nilainya jelek nggak boleh gabung di organisasi persatuan mahasiswa. Kenapa kau liatin aku? Memang begitu aturannya? Nilaimu itu cuma bakal jelekkan reputasi Departemen Hubungan Eksternal. Aku beneran cuma gak kerjakan dengan baik. Yola, kau harus pikirkan organisasi persatuan mahasiswa. Kalau mereka buat pengecualian untuk kau, gimana mereka tetap dihormati? Bukannya biasanya kau yang paling pengertian. Clara, bukan kau yang bisa putuskan apa Yola tetap bisa bertahan di organisasi mahasiswa. Cakra, masuk. Tuan Fikri, kau panggil aku? Karena nggak ada yang bisa putuskan. Kalau gitu ketua persatuan mahasiswa yang putuskan. Tuan Fikri, kau panggil aku? Karena nggak ada yang bisa putuskan, kalau gitu ketua persatuan mahasiswa yang putuskan. Cakra, dengar-dengar kau orangnya taat aturan. Sekarang, dalam organisasimu muncul orang yang sangat gak berprestasi. Sesuai aturanmu, harus gimana? Ketua, aku sudah gabung selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini nilaiku selalu bagus, juga lakukan banyak hal untuk departemenku. Aturan adalah aturan, nggak ada pengecualian. Mulai hari ini, kau dikeluarkan dari organisasi persatuan mahasiswa dan nggak boleh gabung lagi. Ketua, gak boleh aku. Clara, aku dengar nilaimu bagus dan cukup populer. Organisasi persatuan mahasiswa butuh orang sepertimu. Apa kau bersedia gabung? Apa kau bersedia gabung? Ketua, kenapa kau ajak dia gabung di organisasi persatuan mahasiswa? Dia cuma gadis dari desa. Yola, sekarang kau sudah dikeluarkan. Bukan giliranmu untuk berkomentar. Terima kasih, Ketua. Aku setuju untuk bergabung. Selamat bergabung. Daftar sudah diumumkan. Boleh pergi makan. Ya. Ayo. Kita makan sekali. Kak Steve, ada apa sebenarnya? Jelas-jelas kau sudah kasih tahu jawaban padaku. Kenapa aku masih dapat nilai segini? Kau masih berani tanya? Jawaban sudah kukasih. Kalau kau masih nggak bisa juara 1, apa yang bisa kukatakan? Apa kau salahkan aku sekarang? Apa kau nggak bisa lihat soal waktu ujian? Kalau jawabannya beda, apa kau nggak bisa jawab sendiri? Sekarang, kau buat malu reputasi keluarga Genta. Saling menyalahkan. Clara! Aku tanya, apa kau juga terlahir kembali? Jadi semua yang seharusnya terjadi malah nggak terjadi. Kau yang telah mengacaukan semua ini, kan? Kenapa aku nggak boleh ubah semua ini? Apa hakmu untuk tanya padaku? Kalaupun kau merasa aku kejam dan licik, semua karena dipaksa kalian. Kalian yang perlahan hancurkan harapan dan perasaanku. Clara, aku akui, kami memang bersalah padamu. Tapi kau, apa nggak merasa yang kau lakukan keterlaluan? Kau mau desak keluarga Genta sampai putus asa? Kalau kau nggak mau situasi keluarga Genta makin sulit, jangan ganggu aku. Kau... Rupanya, sikap acuh nggak acuhnya dan tangguhnya bukan dari lahir, melainkan karena terpaksa. Clara, orang seperti apa kau itu? Kau buat aku merasa kasihan tapi juga nggak bisa lengah. Apa aku bisa percaya padamu? Fikri, aku akan tepati janji untuk pergi dari keluarga Sean. Aku akan kemas koper sekarang. Kalau kau benar nggak mau pergi, tinggal di sini juga nggak apa-apa. Tapi kau... Terserah mau pergi atau enggak, apa hubungannya denganku? Nggak ada yang tahu apa dia lagi main trik atau enggak. Tuan Fikri, Apa? Yola juara terakhir dalam ujian kali ini? Clara juara 1. Masalah ini sudah tersebar di kalanganku. Semuanya tanya, kenapa aku biarkan anak yang begitu berprestasi berkeliaran di luar? Betul juga. Sekarang keluarga kita lagi dalam situasi sulit. Kalau kita bawa Clara kembali dan tampilkan citra seolah kita mencintai anak kita, mungkin ini adalah titik balik bagi keluarga kita. ayah, apa yang kau katakan? Kalian mau bawa Kak Clara balik?
Gimana pun Clara adalah anggota keluarga Genta. Wajar saja kalau dibawa balik. Kenapa sekarang Kak Steve pun bela dia? Jangan ditunda. Ayo ke keluarga Sean untuk jemput Clara. Ayo, Ayah, Ibu, Kakak, kalian pergi jemput dia. Apa dia mau pulang? Lagi pula, sepertinya dia masih salahkan kita. Gimana pun Clara dilahirkan oleh ibuku setelah hamil 9 bulan. Walau nggak ada perasaan, tapi ada rasa terima kasih. Astaga, aku merasa Clara sedang menyalahkan kita. Kalau kita omong manis dan minta maaf, dia pasti akan memaafkan kita. Betul kata kakakmu. Hubungan darah adalah hubungan yang paling susah dipisahkan di dunia. Kalau begitu ayo kita pergi. Ayo. Ayah, Ibu, Kakak. Nggak boleh. Aku nggak boleh biarkan Clara kembali ke keluarga Genta. Nggak mungkin biarkan dia rebut semua milikku. Masuk. Tuan Fikri, apa Anda beneran nggak mau antar Nona Clara? Apa yang perlu diantar? Apa dia nggak punya kaki? Lagi pula, dia sendiri yang mau pergi. Biarin saja. Tapi keluarga kandung Nona juga datang untuk jemput Nona pulang. Apa katamu? Dia beneran mau pergi. Clara, Untuk apa kalian kesini? Clara, ayah datang jemput kau. Ibumu mimpikan kau tiap hari. Dia khawatir kau menderita di luar. Clara. Ini kue yang paling kau suka. Selama kau bersedia ikut kami pulang, semuanya akan ikuti kemauan. Clara adalah anak keluargaku. Kenapa harus ikut kalian pulang? Apa hari ini kalian datang untuk rebut anakku? Paman Bibi, aku berterima kasih karena kalian bantu aku jaga Clara. Iya. Tapi keluarga kami juga butuh dia. Bukankah dulu kalian yang usir dia? Lalu kenapa sekarang mau minta balik? Apa Clara bisa kalian buang seenaknya? Clara, ibu berbuat hilap karena marah kepadamu. Di dunia ini mana ada ibu yang gak mau anaknya patuh. Ayo, ikut pulang sama ibu ya. Kasih sayang Nyonya Anissa memang datang pada waktu yang dibutuhkan. Kasih sayang Nyonya Anissa memang datang pada waktu yang dibutuhkan. Sebulan sebelumnya, kalian yang usir dia dari rumah. Kalian gak cari waktu dia hilang, malah adopsi anak angkat untuk jaga harga diri. Pas sudah ketemu, kalian malah anggap dia malu-maluin dan buang dia ke rumah kami bagai sampah. Sedangkan kau, kakak kandungnya, kau malah permalukan dia di depan umum di kampus. Apa ini rasa cinta yang kalian maksud? Aku pikir harusnya kalian cuma mau gunakan dia untuk selamatkan reputasi dan sumber daya keluarga kalian. Menjijikan sekali. Omong sembarangan. Clara, aku lihat kau memang tertarik dengan kekayaan dan kekuasaan keluarga Sean. Makanya nggak mengakui orang tua sendiri, kan? Clara, ayah dan ibu beneran tulus aja kau pulang. Keluarga Genta butuh kau sekarang. Ketulusan kalian jemput anak kandung pulang cuma dengan kue. Kalau gitu aku kasih beberapa kotak ke kalian. Langsung anggap aku saja. Clara, gelang ini terbuat dari emas murni. Sini, ibu pakaikan ya. Gelang yang langsung dilepas gitu juga bisa disebut hadiah. Kulit Nyonya Anissa tebal sekali ya. Clara, kami datang agak buru-buru hari ini. Memang gak ada persiapan. Tapi selama kau pulang, ayah jamin kau pasti akan tinggal di rumah terbaik, pakai pakaian paling berkualitas, ditambah acara pengakuan. Kami jemput kau pulang dengan megah. Kau setuju kan? Kalau begitu aku kasih tahu sekali lagi. Clara adalah anak keluargaku. Gak ada yang bisa bawa dia pergi. Pak Eriko, Clara sudah dewasa. Dia punya hak untuk pilih sendiri. Clara, ikut ibu pulang ya. Apa mungkin si bodoh ini beneran mau pulang ke keluarga Genta karena beberapa omongan manis mereka? Enggak. Sejak aku gabung di keluarga Sean, aku sudah gak ada hubungan dengan kalian lagi. Clara, pengawal, usir mereka semua dari sini. Tunggu. Clara,
Kami keluarga kandungmu. Aku bukan anggota keluarga Genta. Sejak aku tolak pulang ke keluarga Genta, aku sudah bilang ke kalian. Walau kalian mohon padaku untuk kembali, aku nggak akan pernah mau. Clara, apa benar kau begitu matre? Bahkan orang tua kandung pun gak kau akui. Apa kau nggak tahu siapa yang terus menunggumu? Usir! Clara, Sudah nggak masalah. Hei Clara, kenapa kau bawa koper? Hah? Bukan apa-apa. Roda kopernya lepas jadi mau aku bantu pasangkan. Clara, kalau aku dan ayahmu atau kakakmu lakukan hal yang salah, langsung kasih tahu kami saja. Jangan mendadak mau meninggalkan kami. Ayah, ibu, aku nggak akan tinggalkan kalian. Tenang saja. Itu jangan salah paham. Aku bukan gak rela kau pergi. Cuma khawatir orang tuaku bakal sedih. Lagi pula, keluarga Sehan bukan tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hati. Fikri? Fikri? Terima kasih. Aku sudah bilang, aku lakukan bukan demi kau. Kau gak perlu berterima kasih padaku. Kalau kau sudah terima aku jadi adikmu, apa seharusnya aku panggil kau Kak Fikri? Terserah kau. sudah dicari, Yola gak ada di atas. Sudah larut gini dia kemana? Ponselnya juga nggak dibawa. Ayah, ibu, lihat ini. Yola tinggalkan surat. Ayah, ibu, kakak, jangan cari aku. Juga gak perlu khawatirkan aku. Kak Clara yang sebenarnya bagian dari keluarga ini. Sedangkan aku cuma orang asing. Keluarga ini gak pernah jadi milikku. Aku gantikan posisinya begitu lama. Sudah seharusnya kembalikan. Yang penting kalian bahagia. Jangan buat dia salah paham karena aku. Anak bodoh ini, dia beneran kabur dari rumah. Anak bodoh ini, dia beneran kabur dari rumah. Astaga. Yola memang sensitif. Tadi kita bilang mau jemput Clara di hadapannya. Kita abaikan dia. Salahku, aku terlalu berpihak. Terus berpikir untuk tebus kesalahan pada Clara. Tapi aku lupa walau Yola bukan anak kandungku. Tapi dalam hatiku dia sudah lama jadi anakku. Aku yang desak dia pergi. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Ayo cari. Kita berpencar. Ayo. Clara, dimanapun sebuah salahmu. Kalau bukan demi menjemputmu pulang, Yola mana mungkin kabur. Kau memang pembawa sial. Walau sudah kirim kau ke keluarga Sean, kau tetap akan celakai keluarga Genta. Aku benaran sudah gila karena mau menjemputmu pulang. Halo? Yola sudah ketemu? Oke, aku akan ke sana. Yola, kau kabur ke sini. Apa nggak takut paman dan bibi khawatir padamu? Aku memang mau mereka khawatir padaku. Kalau enggak, gimana aku buat mereka peduli padaku? Kenapa Yola omong seperti itu? Tapi apa nggak keterlaluan kau lakukan ini? Paman, bibi, dan Steve sedang cari kau kemana-mana seperti orang gila. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Siapa suruh mereka abaikan aku hari ini? Aku harus ciptakan suasana krisis. Trik ini sangat berguna pada mereka. Kalau enggak, gimana aku bisa kendalikan mereka selama bertahun-tahun? Yola, Kakak, Steve, jangan gegabah. pergi! Kak, Yola, jadi perilaku baik dan pengertianmu selama bertahun-tahun cuma akting kan? Kau tahu kami mencarimu seperti orang gila. Tapi gimana denganmu? Kau jadikan ketulusan kami sebagai alat manipulasi. Kak, nggak seperti yang kau pikirkan. Aku cuma... Jangan panggil aku kakak. Hal terbodoh yang pernah aku lakukan seumur hidupku adalah terus melindungimu tanpa pandang bulu. Halo? Halo Kak Steve. Ayah dan ibumu kecelakaan dan sudah meninggal dalam perjalanan mencari Yola.
Apa katamu? Apa katamu? Kak, apa yang terjadi? Kak, kau pukul aku. Kau pantas dipukul. Karena rencana licikmu. Orang tuaku kecelakaan dan meninggal dalam perjalanan mencarimu. Bukan karena aku. Aku cuma nggak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Yola, kaulah yang harus mati. Bukan seperti ini. Aku nggak akan memaafkanmu selamanya. Bukan, bukan. Kak! Dia adiknya Fikri. Ya, lumayan cantik. Dengar-dengar Fikri sangat melindungi dia. Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kami lakukan? Tentu saja undang kau untuk jadi tamu VIP. Bukannya kakakmu patahkan tangan bos kami. Hari ini kami akan pakai kau untuk dapat sebagian bunga. Menurutmu apa Fikri bakal merasa kasihan padamu kalau dia nggak datang? Kami akan layani kau sendiri. Hah? Kalian berpikir berlebihan. Aku dan Fikri cuma sok dekat saja. Sok dekat atau enggak? Harus lihat dia datang selamatkan kau atau enggak. Buang waktu. Dia nggak akan datang. Kalian salah pilih orang. Keras kepala sekali. Pukul aku pun nggak guna. Semua yang kukatakan adalah fakta. Dia beneran datang untuk selamatkan aku. Ah, Hei, sepertinya kau gak cukup paham kakakmu ini. Hari ini kau datang dalam keadaan hidup. Aku akan buat kau pulang dalam keadaan mati. Gak boleh. Aku nggak boleh diam saja. lepaskan dia. Ini dendam antara kita. Gak ada hubungannya dengan dia. Nggak diduga. Ada waktunya Tuan Fikri merasa kasihan pada wanita. Tapi waktu kau patahkan tangan bos kami, kenapa kau gak pikirkan perasaan kami? Dia memang pantas terima itu. Dia sakiti begitu banyak gadis yang gak bersalah. Memang gak nyesah. Kami akan buat kau terima balasan hingga ratusan kali lipat yang kau lakukan pada bos kami. Fikri, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Clara! Kenapa? Kau cemas? Kalau kau bergerak lagi, aku akan gorok lehernya. Tunggu! Buang besi itu. Dengar nggak? Suruh kau buang besi itu. Katakan saja. Apa yang kalian mau lakukan? Darah dibayar darah. Jangan! Pukulan pertama, bentuk protes kami terhadap yang kau lakukan selama ini. Jangan pukul lagi. Pukulan kedua, bunga yang harus kau bayar pada bos kami. Jangan. Nggak diduga. Tuan Fikri yang selalu mempesona bakal jadi kayak gini juga. Kau lakukan seperti ini cepat atau lambat harus bayar. Cepat, lebih cepat lagi. Sekarang, aku akan buat kau rasakan kehilangan kedua tanganmu. Ya. Sekarang, akan aku buat kau rasakan kehilangan kedua tanganmu. Ya. Hebat. Lumayan kejam. Cari mati. Polisi? Sial, polisi datang. Ayo kabur. Fikri, apa kau baik-baik saja? Gak apa-apa.
Aku sudah siram bensin di sini. Kalaupun polisi datang, jangan pikir kalian bisa pergi dalam keadaan hidup. Hah? Ah, eh, ah, ah, ah. Ayo. Ayo. Kau pergi dulu. Jangan pedulikan aku. Sebelum datang aku sudah telepon polisi. Kalau kau keluar sekarang, polisi akan antar kau pulang. Enggak. Kalau mau kita keluar bersama. Kau bodoh ya? Sekarang apinya besar sekali. Keluar sana. Nanti gak bisa keluar. Cepat keluar. Jangan pedulikan aku dengan omonganku. Mana ada adik yang tinggalkan kakak sendiri dalam keadaan begini. Setidaknya aku nggak akan lakukan itu. Nggak mungkin. Orang tua aku nggak mungkin mati. Kalian pasti bohong. Ayah, ibu, jangan bercanda lagi. Aku mohon, bangunlah. Ayah, ibu, kalian nggak boleh tinggalkan aku di sini. Kenapa? Kenapa aku tetap nggak bisa selamatkan kalian walau sudah terlahir kembali? Kak, Semua karena kau. Kau yang telah membuat orang tuaku mati. Kau yang telah membuat orang tuaku mati. Kak, aku nggak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Tuan Steve, mereka sudah meninggal. Kau harus tenang. Kak, maaf. Aku terlalu takut kalian tinggalkan aku. Makanya aku lakukan ini. Aku mohon, maafkan aku ya. Aku mohon. Memaafkanmu. Orang tuaku sudah mati. Kenapa aku harus memaafkanmu? Yolah, hal terbodoh yang pernah kulakukan adalah percaya padamu. Percaya padamu selama 2 kehidupan. Apa yang kau katakan? Aku nggak paham. Demi percaya padamu, aku terus-menerus sakiti Clara. Dia itu adalah adik kandungku. Gimana denganmu? Kau buat keluargaku mati dan hancur. Kau memang hebat sekali. Kak, maaf. Aku sudah tahu salah. Aku nggak akan keras kepala lagi. Kedepannya, aku adalah satu-satunya keluargamu. Ya, Keluarga? ya. Apa kau pantas? Pengawal! Kak, apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kulakukan? Kau rebut semua milik Clara dan nikmati hidup miliknya. Sekarang, sudah waktunya kau bayar. Antar dia ke desa. Buat dia rasakan semua penderitaan yang pernah Clara alami. Baik. Jangan, Kak. Aku mohon jangan, Kakak. Kak. Selesaikan urusan orang tuaku dulu. Aku selalu mengira Clara yang mencelakai keluargaku. Tapi sekarang, aku baru sadar kalau aku sendiri yang menghancurkan semuanya. Jelas-jelas, takdir sudah kasih kesempatan kedua. Tapi aku adalah orang yang telah membuat semuanya menjadi seperti ini. Lain kali jangan lakukan hal bodoh begini lagi. Kenapa bodoh? Bukannya tadi kau bilang kalau nggak ada adik yang bakal tinggalkan kakak sendiri. Kalau gitu aku... Kalau gitu sebagai kakak, tentu saja nggak akan tinggalkanmu. Aku sudah tahu, Kak. Dia panggil Fikri dengan sebutan kakak. Ayo pergi. Hei, Clara,
Ayah dan ibu kecelakaan. Sudah mati. Di kehidupan sebelumnya, kecelakaan ini terjadi 2 tahun kemudian. Gak diduga malah maju begitu cepat di kehidupan kali ini. Clara, aku mohon, apa boleh temui ayah dan ibu untuk terakhir kali? Apapun yang telah terjadi, tapi mereka adalah orang tuamu. Aku percaya, ayah dan ibu pasti berharap kau temui mereka untuk terakhir kali. Aku turut berduka karena dengar berita ini. Tapi kayaknya kau lupa, kalau sekarang aku anggota keluarga Sean, urusan keluarga Genta gak ada hubungan denganku. Clara, kenapa kau bicara begitu dingin? Nggak ada hubungan. Kenapa nggak ada hubungan? Mereka orang tua kandungmu. Jelas-jelas di kehidupan sebelumnya, kau nggak seperti ini. Kau paling peduli dengan keluarga. Iya, Kehidupan sebelumnya. Apa yang mereka maksud? aku yang dulu sangat peduli pada kalian. Aku berusaha senangkan kalian dan usaha keras agar diakui kalian. Tapi gimana akhirnya? Apa yang kudapat akhirnya? Kalian terus-menerus injak-injak ketulusanku. Yang kudapatkan adalah disakiti dan ditinggalkan terus-menerus. Clara, aku... Adik, punggung kakak sakit sekali. Ayo pergi. Waktu itu, aku kira hidup seperti ini akan terus berlanjut. Kau beneran gak mau temui mereka? Apa kau merasa aku sangat kejam? Bukannya mereka yang duluan menyakitimu? Kita bukan orang suci. Kenapa harus maafkan? Aku lebih penasaran, apa maksud kehidupan sebelumnya yang Steve bilang itu? Kalau aku bilang aku terlahir kembali, apa kau percaya? Terlahir kembali? Tuhan pasti sayang sekali padamu, makanya biarkan kau hidup sekali lagi. Tapi terlahir di keluarga seperti itu, harusnya kau sangat takut, bukan? Rupanya Tuan Fikri begitu lembut. Beneran langka sekali. Senang sekali kalian semua bisa hadir di sini di acara pengakuan anakku. Aku termasuk punya anak perempuan di usia lanjut. Dan termasuk dapatkan anak perempuan yang sangat hebat. Selanjutnya, mohon semuanya sambut anakku, Clara Sean anakku, dengan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Nona Clara cantik sekali ya. Memang pantas jadi anak keluarga Sean. Setiap gerakannya pancarkan aura keagungan. Karakternya luar biasa. Sekarang, secara resmi aku perkenalkan. Tunggu! Clara. Clara, kau nggak boleh tinggal di keluarga Sean. Aku kakakmu, keluargamu. Dulu, aku memang melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi aku beneran sudah tahu salah. Lagi pula aku juga sadar sifat asli Yola. Beri aku kesempatan sekali lagi untuk jadi kakakmu. Maaf ya. Sekarang dia adalah adikku. Namanya Clara Sean. Untuk apa kau segan dengan orang seperti ini? Pengawal, usir dia dari sini. Tunggu. Clara, aku tahu kau masih peduli padaku. Aku mohon, ikut kakak pulang ya. Kakak nggak akan biarkan kau menderita lagi. Pertama kali lihat orang seenggak tahu malu kau. Apa salah aku jemput adik kandungku pulang? Harga diri nggak lebih penting dari adikku. Clara, kau mau ikut kakak pulang? Atau tetap tinggal di keluarga Sean? Clara, kau lebih suka kakak yang mana? Sekarang aku sudah punya hidupku sendiri.
Mulai sekarang, aku harap kau nggak ganggu aku lagi. Clara, selama kau ikut aku pulang, aku bersedia lakukan apapun. Tamparan ini adalah permintaan maafku karena menyakitimu. Tamparan ini adalah permintaan maaf karena kebodohanku dulu. Clara, aku tahu aku salah. Clara, aku tahu aku salah. Aku salah. Clara, aku beneran sudah tahu salah. Maafkan aku ya. Ayah, Ibu, Kak Fikri, acara pengakuan akan segera dimulai. Suruh pengawal usir orang gak berkepentingan ini. Pengawal, usir dia keluar. Clara, kau beneran gak mau aku lagi? Clara, kakak mohon padamu, Clara. Kak, ini camilan yang kubuat, cepat coba. Kak, tunggu aku. Maaf, Clara. Kakak yang gak tahu diri, jadi gak tahu cara menghargaimu. Kakak bersalah padamu. Ayo foto. Iya, di sini bagus. Ayo, cari cahaya yang pas. Ayo Ada cari cahaya. cahayanya. Oke, Ayo, ayo. ayo. Oke. Ayo. Bagus sekali. Yeay. Tuan, ayo pulang. Kondisi dan mental fisik Anda sudah memburuk. Nggak boleh pergi terlalu lama. Mungkin ini terakhir kali aku melihat Clara. Lihat sebentar lagi. Untuk terakhir kalinya. Bisa lihat dia hidup begitu sehat. Bisa menikmati momen indah di dunia kecil ini. Ini sungguh bagus. Di kehidupan kali ini, aku sudah nggak punya keinginan lain.